Penindakan tegas pasar baju bekas atau thrifting telah oleh Kementerian Perdagangan menuai banyak kontra, terutama dari para pembeli yang merasa pasar baju bekas lebih terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah dengan kualitas bagus dan berikut tanggapan masyarakat. Biasa sih, cuman tadi yang ngikutin adek aja, jadi lihat-lihat gitu. Ada yang 10.000, ada yang 25, ada yang 20, 50. Ya sedang lah, terjangkau lah untuk kelas bawah terjangkau. Ini tadi ada 2 jutaan. Atau masih milih-milih tuh adeknya. Untuk sendiri atau di Mau dijual lagi. Dijual lagi. online atau offline? Ini aja, orang-orang aja, offline aja, nggak online. Ya bisa setuju lah gitu. Saya harganya udah kan bisa juga belum di iniin juga bisa dicuci, dibersihin, direndam lagi nih lagi kan gitu, bersih lagi gitu. Ya kadang ya mematikan pasar-pasar ini juga sih, pasar-pasar kayak Tanah Abang gitu kan. Ya kan kalau itu kan harganya beda. Kalau ini kan ya modelnya juga hampir sama sih, banyak model pilihan orang kan. Kebetulan saya belanja bulanan ya. Makan kebetulan di sini kan ada barang-barang bekas ya second. Kebetulan ya kita iseng-iseng aja nyari yang sesuai dengan kebutuhan kita yang sedang saya cari, namun sesuai dengan kantong kita aja. Ada yang 5.000, ada yang 50.000 tergantung kualitasnya. Kualitas ya sama jawabannya. Kalau memang hal ini kebijakan pemerintah terbaik untuk kualitas penjualan ya, ekonomi kreatif UMKM di pemerintah kita. Ya saya setuju aja. Namun ya kantong kita kembalikan lagi ke kepunyaan kita gitu loh. Kadang-kadang kita pengen mencari kayak kiranya urgent ya. Terus kebutuhan ini kita sesuai dengan kantong kita aja. Oh, berarti dari segi kualitasnya UMKM harus ditingkatkan lagi. Terus pemasarannya. Pertama kualitas sih, kalau kita kualitas bahannya bagus, terus dipakai awet, harganya cocok dengan kita kemampuan warga Indonesia masyarakat, so oke lah. Baik, sementara itu pelaku usaha produsen produk tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSYFI meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap praktik jual beli barang bekas impor atau thrifting. Pasalnya Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Retma Gita Wirawasta menilai aksi thrifting secara langsung memukul industri garmen dalam negeri. Selain itu hadirnya thrifting juga dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM dalam negeri, dan untuk itu asosiasi ini meminta pemerintah tegas mengeluarkan aturan pelarangan aksi jual beli barang bekas impor di tanah air. Kalau nggak salah dari tahun 2000-an itu sudah ada larangannya gitu. Tapi kan aturan hanya aturan, apa artinya aturan kalau tanpa penindakan hukum yang tegas. Ini kan tidak pernah ada penindakan hukum yang tegas, jadi makin lama makin marak dan semakin terbuka. Sudah semakin terbuka pun saya kira peraturannya ada, tapi penindakan hukumnya tidak pernah tegas gitu ya. Jadi ya yang asalnya kecil menjadi marak, makin terbuka, makin besar dan makin mengganggu. Ya, masalah pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir di tanah air, dan masyarakat dapat dengan mudah menemui tempat yang menjual barang-barang bekas dengan harga miring namun memiliki kualitas. Dan hal ini dinilai mengganggu industri tekstil dalam negeri, bahkan pemerintah mengecam belanja pakaian bekas impor. Bagaimana nasib belanja thrifting? Sore ini kami akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus. Selamat sore Bang Heri. Selamat sore, Juno. Oke, kita bicara bagaimana sebenarnya thrifting ini mengganggu industri tekstil tanah air dari kacamata Anda, Bang Heri. Iya, tentu saja ya jelas karena seharusnya ya
produk-produk yang masuk ke Indonesia, khususnya produk impor, ini adalah produk yang punya standar gitu. Nah, kita kan tahu bahwa kalau apalagi kalau thrifting ya, kita nggak tahu apakah produk itu kalau diuji mutu kualitas standar barangnya apakah memenuhi. Itu satu. Kalau tidak memenuhi berarti kan itu akan berbahaya untuk konsumen. Ya, seperti ada kasus bahwa ketika ada pengujian mutu barang ternyata pakaian thriftingnya itu mengandung jamur gitu ya. Nah, sehingga itu kalau dipakai di konsumen ya di orang bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini kan sangat berbahaya seperti itu. Jadi itu yang menjadi alasan gitu ya dari pemerintah ya harusnya menjaga atau ya mengutamakan perlindungan konsumen. Nah, di sisi lain apabila upaya menjaga perlindungan konsumen itu diperkuat, nah di sisi lain itu secara langsung dan tidak langsung akan menumbuhkan industri dalam negeri. Ya, industri dalam negeri khususnya industri tekstil dan produk tekstil, industri pakaian jadi, baik itu skala yang kecil ya, menengah maupun besar, ini kan otomatis akan mendapat kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi mengisi pasar domestik seperti itu. Karena alasan-alasan ekonomi seperti penyerapan tenaga kerja di sektor tekstil atau pakaian jadi tersebut, kemudian juga nilai tambah yang diciptakan, ya, kemudian juga ada ada pajak yang dibayarkan. Nah, jadi motif-motif alasan ekonomi ini menurut saya cukup masuk di akal ya. Kenapa pemerintah melarang impor barang thrifting seperti itu. Nah, memang ini harus diperkuat tadi ya, bukan saja hanya ada regulasinya, tapi juga bagaimana pengawasannya dan penindakannya seperti itu. Kita bicara demand sendiri, Bang Heri, bahwa masyarakat membeli ini karena memang tadi harga murah, barang ya kualitasnya ori seperti itu, barang bagus lah dengan harga yang murah. Sementara kita tahu UMKM kita juga perlu banyak perbaikan dari sisi kualitas dan juga harga yang harusnya bisa bersaing. Bagaimana Anda melihat ini? Apa yang harus kita lakukan agar dua hal ini bisa kita akomodir, baik itu UMKM maupun konsumen yang ingin mendapatkan barang ya tidak masalah dalam negeri tapi mungkin harganya, atau seperti apa dari pendapat Anda, Bang Heri? Iya, makanya kebijakannya perlu komprehensif gitu ya. Artinya tidak hanya sekedar melarang impor produk pakaian thrifting, tetapi juga di sisi lain mengedukasi konsumen gitu ya, diedukasi bahwa menggunakan atau mengkonsumsi produk pakaian thrifting ini sangat beresiko loh gitu terhadap kesehatan ya. Jadi ada edukasi di sisi konsumen dan ada upaya-upaya untuk memperkuat daya saing di sisi industri pakaian jadinya, khususnya produk-produk UMKM seperti itu. Bagaimana cara meningkatkan daya saingnya? Nah, tentu saja kita harus lihat lagi apa faktor-faktor yang mempengaruhi produk mereka agar bisa berdaya saing. Katakanlah, biaya input produksinya mungkin terlalu mahal misalnya ya. Kemudian biaya bahan bakunya apakah bisa ditekan lagi, diefisienkan lagi. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan secara komprehensif ya, dari sisi perdagangannya, dari sisi industrinya, dan dari sisi edukasi konsumennya. Itu harus berjalan secara serentak gitu. Agar kebijakan pemerintah khususnya regulasi yang telah disusun itu bisa berjalan efektif seperti itu. Jadi bukan semata-mata melarang tadi impor barang bekas ya. Gitu. Ya, karena kalau usahanya cuma satu tools tadi, satu pintu, yang lain kita tidak bisa maksimal ya, Bang Heri ya. Terkait edukasi bagaimana input produksi. Nah, ini juga jadi momentum sebenarnya bagaimana pemerintah harusnya melihat banyak sekali poin yang bisa kita perbaiki bersama. Kalau bicara mengenai praktek ini sendiri, kita tahu ini sudah lama sebenarnya, Bang Heri ya, sudah cukup lama dari ya beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Mengapa ya sebelum ini tidak ada tindakan ketika pemerintah tahu bahwa dan sampai sekarang pun ya beberapa tempat juga masih menjual hal ini? Nah, ini karena menurut saya ya itu tadi aturannya tidak dijalankan ya dengan serius, kemudian tidak ada tindakan atau penindakan yang membuat efek jerak seperti itu. Nah, sehingga ya terus-terusan nih terjadi terus, tiap tahun ada lagi, walaupun sudah dilarang tapi ada lagi kan gitu. Nah, karena
tidak ada punishment mungkin ya seperti itu kepada pihak-pihak yang memang melakukan pelanggaran. Nah, apabila ada punishment, kemudian di sisi lain juga bagaimana katakanlah tadi ya konsumen diedukasi, kemudian di sisi lain secara berbarengan di sisi produksinya diperkuat kan. Industri ini khususnya industri pakaian jadi ya, mereka tentunya harus bisa melihat behavior dari konsumen kita. Nah, konsumen di Indonesia ini banyak segmen ya, saya sangat-sangat berlapis segmennya. Ada segmen ekonomi masyarakat yang atas, menengah, bawah. Belum lagi kalau kita lihat pasar dari konsumen pakaian thrifting ini ternyata juga banyak juga di Indonesia kan. Nah, buktinya datang lagi barangnya. Artinya kan ada demand dalam negeri. Nah, sekarang bagaimana caranya agar itu bisa diisi oleh produk-produk dari dalam negeri ya, produk-produk dari misalnya UMKM di dalam negeri agar katakanlah mereka bisa mengikuti ya kemauan konsumen, bisa mengikuti behavior konsumen. Dia mencari produk yang bagus, yang harganya terjangkau, yang awet. Nah, kita harus bisa ya mengimbangi dari tren permintaan pasar tersebut. Bang Heri, kalau larangan tegas, kita tahu bahwa tadi disebutkan hanya untuk peraturannya dan dilarang impor bekas, sementara yang sudah ada di tanah air ya penjualannya tidak ada hal-hal yang mungkin signifikan dilarang. Apakah perlu ada tindakan tegas, misalnya ya toko-toko atau tempat yang menjual ini harus ditutup segera atau seperti apa, Bang Heri? Ya, kalau memang sudah ada aturannya ya, artinya ada produk hukumnya. Baik. Ya, kalau ada produk hukumnya kan, kalau yang melanggar kan harusnya ada ini ya, sanksi ya seperti apa gitu. Saya kurang tahu sanksinya yang pas seperti apa, tapi harus ada efek jerak. Menurut saya itu yang harusnya dilakukan. Bagaimana supaya ada efek jerak? Berarti kan sanksinya harus yang membuat pelaku-pelaku usaha ataupun konsumen yang menikmatinya ini mereka bisa kapok lah gitu ya, nggak mau melirik ke pakaian thrifting lagi, tapi mereka harusnya melirik ke produk-produk pakaian dalam negeri seperti itu. Nah, tapi kan tentunya konsumen ini kan di sisi lain juga mereka nggak bisa dipaksa. Pasti mereka akan mencari produk yang sesuai dengan keinginannya gitu ya. Nah, itulah yang tadi saya katakan edukasi harus tadi ya. Adopsi ya produk. Jadi bisa saja misalnya UMKM kita ini melihat mencontek gitu ya. Produk-produknya seperti apa sih? Bisa nggak kita bikin produk yang sama nih, sejenis, mirip gitu ya. Tapi juga harganya bisa menjangkau bisa dijangkau oleh konsumen. Gitu. Oke. Kalau kita lihat ini juga perdagangannya, Bang Heri, tidak hanya offline, ada online sekarang. Saya dengar. Bagaimana harusnya pemerintah melihat perdagangan online thrifting ini yang secara bebas ya dijual di platform-platform online? Ya, inilah tantangan baru lagi ya. Jadi ketika mungkin beberapa tahun lalu, 5-10 tahun lalu produk thrifting ini masuk lewat pasar offline. Nah, sekarang sudah mulai merambah ke pasar online, ke e-commerce ya, marketplace ini yang memang tantangan yang semakin sulit juga bagaimana melacaknya gitu ya, bagaimana mengendalikannya seperti itu, dan juga mendeteksinya berapa volume perdagangan yang ditransaksikan gitu ya setiap periodenya. Dan ini juga kan harus ada katakanlah kerjasama dari berbagai pihak gitu ya. Barang yang masuk ke online ini kan tentu saja apalagi kalau yang import ya, ini kan tentu saja melewati pelabuhan. Nah, di situ kan bisa katakanlah dicek dulu ya produknya apa dan seterusnya. Jadi harus ada kebijakan yang dilakukan oleh banyak sektor gitu ya, bukan hanya 1-2 sektor tetapi lintas sektor. Kebijakannya komprehensif dan lintas sektor, sehingga ini bisa membantu industri dalam negeri kita untuk berkontribusi lebih besar mengisi pasar domestik seperti itu. Oke, satu mungkin Bang Heri sebelum kita tutup, tadi Anda menyebut bahwa ada pintu-pintu masuk ya pelabuhan, dan kita tahu juga Batam misalnya wilayah yang berdekatan dengan Singapura. Kita tahu ini banyak masuk secara ilegal ya, berarti ada yang perlu kita koreksi di sini terkait pintu-pintu masuk barang-barang impor yang secara tidak langsung sebenarnya
dibuka oleh ya beberapa orang oknum seperti itu. Ada catatan sendiri dari Indef? Ya, kalau yang ilegal jelas itu ya melanggar hukum, ya Oke. melanggar hukum sehingga perlu ditindak gitu ya. Kalau eh, masuknya ilegal dan barang yang diperjualbelikan juga adalah barang yang dilarang, nah ini kena 2 kali nih sanksinya berarti kan. Nah, sehingga memang harusnya sanksinya cukup berat seperti itu. Jadi kalau pintu masuk import ini kan sudah ditentukan pelabuhannya apa saja seperti itu. Nah, dari situ banyak otoritas ya, di pelabuhan itu kan banyak otoritas yang berwenang. Nah, semua otoritas tersebut tentunya harus sama-sama sama-sama melihat ya, katakanlah ya sama-sama mendukung lah ya, sama-sama mendukung kebijakan pemerintah yang memang ini melarang produk impor pakaian bekas seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Jadi dari pintu masuknya udah kita filter, tersaring gitu ya. Harapannya bisa lebih efektif mengurangi atau menghilangkan import pakaian thrifting yang nantinya akan masuk ke online market seperti itu. Jadi harus dari tadi lintas sektoral, otoritas-otoritas yang bertanggung jawab di pelabuhan ini kan banyak. Harus semuanya bahu-membahu mendukung kebijakan pemerintah yang melarang produk impor pakaian bekas demi mendukung industri dalam negeri tentunya. Baik, lintas sektoral, edukasi, dan juga bagaimana kita memberikan tadi banyak keringanan agar produksi dalam negeri juga biayanya lebih murah ya. Insentif fiskal buat industri dalam negeri itu penting seperti itu. Oke, karena saya lihat saat ini UMKM dalam negeri juga luar biasa, produk-produknya bagus-bagus. Iya, kreatif sekali. Benar sekali. Baik, terima kasih Bang Ahmad Heri Firdaus, Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef telah bergabung bersama kami sore hari ini. Salam sehat. Terima kasih Mas Bimo, salam sehat.